Diklat Meteora tahun 2021 kelompok 3 tentang stigma HIV/AIDS pada usia remaja. Krisna Arfi Pratama, Joel Limantara, Deni Putri Nabila Sari, Dordia Pakuita Wijaya. Dan anggota lain dari kelompok 3 adalah Keke Darista, Samara Hafida Rahmat, Syifa Alvin Ausyafira, Iko Sasmita Fahri, dan juga Dodi Satria Hendris Prasetya. Giri Yusuf Kelly, Fikri Listianto, Ananda Rigi, Mareta Erika Siswanto, Nimas Rara Geka, Eva Diala Sasmita, Aflaka Alivia Risalatul Ilma, dan Regan Fawaz Gimnastiar Zuhri. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV dan menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah sindrom atau kumpulan gejala yang timbul karena sangat menurunnya kekebalan tubuh penderita HIV dan merupakan stadium akhir dari HIV. Ternyata masih banyak remaja yang kurang pengetahuan tentang HIV atau AIDS. Anak-anak penderita HIV atau AIDS yang masih sekolah tentu akan dirugikan karena mereka ditolak di sekolah. Selain itu, ketakutan guru akan penularan virus kepada anak-anak lainnya. Namun, apabila status HIV mereka tidak disampaikan, maka tidak menutup kemungkinan anak-anak lain di sekolah tersebut akan terancam tertular. Selain itu, mereka tidak dapat menikmati perlakuan yang wajar dari lingkungannya karena menderita HIV positif. ADA, anak dengan HIV/AIDS atau yang sering disebut dengan ADA, merupakan kelompok rentan yang harus dilindungi. Mereka berhak untuk dapat hidup dengan layak dan aman seperti layaknya anak-anak lainnya. Namun, hasil penelitian menemukan masih terjadi stigma dan diskriminasi bagi ADA, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun fasilitas pelayanan kesehatan. Pandangan orang-orang. Banyak yang bertanggapan bahwa yang terinfeksi HIV atau AIDS layak mendapatkan hukuman akibat perbuatannya sendiri. Mereka juga beranggapan bahwa ODHA adalah orang yang bertanggung jawab terhadap penularan HIV atau AIDS. Hal inilah yang menyebabkan orang dengan infeksi HIV menerima perlakuan yang tidak adil, diskriminasi, dan stigma karena penyakit yang diderita. Stigma terhadap ODHA memiliki dampak yang besar bagi program pencegahan dan penanggulangan HIV atau AIDS, termasuk kualitas hidup ODHA. Perlakuan masyarakat sekitar terhadap keluarga penderita. Anak-anak yang hidup dengan virus HIV/AIDS sangat membutuhkan dukungan dari lingkungan terdekat. Dan dalam hal ini, lingkungan terdekat mereka adalah keluarga. Namun, bila keluarga tersebut mengalami stigma dan diskriminasi dari masyarakat, maka semakin susah bagi keluarga tersebut untuk membesarkan anak-anaknya.
Situation update dari hasil penelitian kualitatif di beberapa kabupaten atau kota masih terjadi stigma dan diskriminasi pada ADA. Stigma dari keluarga diterima ADA dalam bentuk diskriminasi dan pembiaran. Diskriminasi tersebut terjadi karena keluarga takut tertular infeksi virus HIV. Contoh bentuk diskriminasinya yaitu seperti tidak diperbolehkan makan bersama. Sedangkan pembiaran oleh keluarga yang diterima ADA yaitu berupa ditinggal oleh orang tuanya di panti asuhan atau diserahkan ke neneknya. Namun, ada pula keluarga yang tidak bisa menerima kenyataan kalau anggota keluarganya terinfeksi HIV dengan mengingkari kenyataan. Pengucilan oleh keluarga kadang terjadi pada ADA remaja. Lalu, ada pula stigma dari lingkungan sekitar atau tetangga. Akibatnya, terjadi diskriminasi berupa pengusiran keluarga ADA dari lingkungannya. Sedangkan di lingkungan sekolah, sebagian besar ADA yang bersekolah masih menutup statusnya. Bentuk diskriminasi yang diterima ADA di sekolah adalah dikucilkan, tidak boleh bermain dan makan bersama, bahkan sampai dengan dikeluarkan dari sekolah. Lalu, apa yang perlu kita lakukan agar tidak terjadi hal-hal seperti itu lagi? Baik, kemudian saya akan menjelaskan peran orang tua sangat penting dalam pencegahan HIV/AIDS ini. Jadi, kenapa harus orang tua? Yaitu karena merupakan salah satu fungsi dan peran orang tua adalah untuk memberikan pendidikan atau edukasi mengenai penyakit HIV itu sendiri kepada anak mereka. Kemudian juga sebagai tempat curhat bagi anak, dan itu terutama pada anak remaja, dan kemudian serta bertanggung jawab dalam menjaga anak-anak mereka, yaitu gimana menjaganya. Orang tua harus mengawasi mereka dengan ketat. Sekian. Lalu, bagaimana cara orang tua memberi informasi tentang HIV/AIDS kepada anak mereka? Dengan cara menciptakan komunikasi kepada mereka dengan baik, menyampaikan informasi tentang HIV/AIDS secara terbuka kepada anak, membekali ilmu agama secara intensif, menyampaikan dan mendiskusikan tentang bahaya HIV/AIDS secara dini. Baik, selanjutnya yaitu lingkungan sekolah. Dari segi lingkungan sekolah, terutama guru, berkewajiban memberikan edukasi kepada seluruh peserta didiknya tentang bahaya, cara penularan, serta cara menghindari HIV atau AIDS. Selain itu, peran seorang guru BK atau bimbingan konseling juga benar-benar diperlukan dan dimaksimalkan untuk program tersebut. Sumber yang kami ambil dari beberapa jurnal. Yang pertama, dengan nama penulis Punjastuti Budi tahun 2019 dengan judul jurnal Pengetahuan dan Stigma Remaja terhadap Penderita HIV/AIDS yang diterbitkan oleh Politeknik Kesehatan Karya Husada Yogyakarta dengan nomor edisi buku PSNKH /2686/5521 tahun 2019. Yang kedua, dengan nama penulis Sugiharti, Rini Sasanti Handayani, Heni Lestari, Mujianti, dan Andi Leni Susyanti tahun 2019
dengan judul Stigma dan Diskriminasi pada Anak dengan HIV/AIDS atau ADHA di 10 kabupaten atau kota di Indonesia. Diterbitkan oleh Badan Litbangkes dengan nomor 10/2, tahun 2019, titik 2, 153 hingga 161. Yang ketiga, dengan nama penulis Hidayah Ulfa, Puspasari, dan Ari Indra Susanti pada tahun 2018 dengan judul Gambaran Pengetahuan Remaja mengenai HIV atau AIDS setelah mengikuti program hebat di SMP Negeri Kota Bandung. Diterbitkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dengan nomor CSK, volume 3, nomor 3, bulan Maret tahun 2018. Yang keempat, dengan nama penulis Tianunggrum Niken Agus pada tahun 2018. Judulnya, Pengaruh Keterpaparan Informasi Terhadap Stigma HIV dan AIDS pada Pelajar SMA, yang diterbitkan oleh Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan UMKT dengan nomor volume 6, nomor 1, bulan Juni tahun 2018. Yang terakhir atau yang kelima, dengan nama penulis Ardani Irfan dan Sri Handayani, tahun 2017, dengan judul Stigma Terhadap Orang dengan HIV atau AIDS atau ODHA sebagai Hambatan Pencarian Pengobatan. Studi kasus pada pencandu narkoba suntik di Jakarta. Diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan dengan nomor Buletin Penelitian Kesehatan volume 45 nomor 2 bulan Juni tahun 2017 dengan halaman 81 hingga 88. Baik, sekian presentasi tentang stigma HIV pada usia remaja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.